Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, usalli wa usallimu ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murghaman katsiran wasi'a. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sekalian sebagai umatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salam sejahtera kepada dewan juri yang saya hormati. Salam cinta kepada teman seperjuangan yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya Haji Taufik Rahman, perwakilan dari Rohis SMA Negeri 2 Subang, yang akan berpidato dengan tema memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah. Hadirin rahimakumullah. Dewasa ini pengguna media sosial semakin marak di mana-mana, bahkan semakin pesat perkembangannya, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, dan lain-lainnya. Penggunanya pun bukan hanya di kalangan remaja atau dewasa, bahkan anak-anak, orang tua, bahkan lansia senantiasa mempergunakannya. Lantas bagaimana kita sebagai umat muslim dalam mempergunakan media sosial ini? Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, sehingga Islam harus disebarluaskan kepada umat manusia. Sebagai muslim yang beriman, kita diwajibkan untuk melaksanakan dakwah, walaupun hanya satu ayat. Apalagi di era globalisasi yang serba berkecukupan saat ini. Banyak strategi, metode, dan media yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan dakwah. Hadirnya media sosial ini mempercepat penyebaran aktivitas dan materi dakwah. Apalagi sekarang Indonesia masih terserang wabah virus COVID-19, di mana orang-orang membatasi mobilitas untuk berkumpul. Pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pun, kita sebagai umat muslim sudah menjadi tradisi untuk merayakannya dengan cara mengundang para ulama untuk mengisi acara tersebut. Tetapi dengan adanya larangan berkerumun atau mobilitas, tradisi tersebut sedikit punah di masyarakat. Bukan hanya Maulid Nabi saja, bahkan hari-hari besar Islam lainnya. Dengan ini kita dapat berpikir bagaimana acara tersebut bisa tetap terlaksana tanpa tatap mata. Ya, jawabannya dengan menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah. Berbeda ketika pada zaman Rasulullah dan para sahabat, media dakwah sangat terbatas, hanya berkisar pada dakwah qauliyah bil lisan dan ilmiyah bil uswah, ditambah dengan media penyuratan atau rasul. Wabah dari tantangan generasi milenial memahami isi, mengimplementasikan dan menyampaikan dakwah, maka akan menjadi penting apabila kita mengetahui bagaimana agama dipahami dan dilakukan generasi milenial, dan bagaimana melakukan dakwah di era milenial. Hadirin rahimakumullah.
Dulu orang-orang barat mempergunakan media sosial ini untuk merusak moral atau akhlak seorang muslim. Tetapi kita sebagai umat muslim yang kita harus bisa mempergunakan media sosial ini dengan baik. Harus mengajak orang-orang untuk berhijrah. Yang awalnya mempergunakan media sosial hanya untuk kesenangan hati, tidak memikirkan dampak yang timbul bagi seorang yang tidak dapat memilah konten-konten di media sosial, menjadi orang yang dapat melihat apakah konten tersebut baik untuk dirinya sendiri atau tidak. Hadirin rahimakumullah. Lantas bagaimana cara kita mengajak orang-orang tersebut untuk berhijrah? Kita harus tahu dulu apa itu hijrah. Al-muhajir man hajara Allahu muhajir. Orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan segala larangannya. Larangan seperti apa? Larangan yang dimaksud salah satunya adalah larangan menonton konten-konten di media sosial yang bisa merusak moral seorang muslim. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita senantiasa sudah berhijrah menggunakan media sosial ini, maka Allah akan memperluas tempat hijrah kita. Sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murghaman katsiran wa sa'at. Yang artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka menempati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ketika kita berhijrah menggunakan media sosial, maka Allah akan memperluas jejaring sosial kita. Ketika kita senantiasa membuat konten-konten dakwah, maka Allah akan mempermudahkannya, menyampaikannya kepada orang-orang yang senantiasa mempergunakan media sosial ini. Rahimahullah. Ketika kita senantiasa sudah berhijrah, maka Allah akan memberikan surga kepada kita. Surga itu terlalu mahal untuk dimasuki begitu saja. Allah ingin melihat siapa hambanya yang kehandalan itu. Siapa yang amalnya di dalam menggunakan media sosial ini dengan cara meng-share konten dakwah, maka itu pahalanya sangat besar. Hadirin, bisa kita simpulkan bahwasanya pada zaman sekarang media terbesar untuk dakwah itu adalah media sosial. Ketika kita senantiasa membuat konten-konten dakwah, maka kita akan mendapatkan pahala. Kita harus senantiasa memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.